Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi, Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang terhormat pada Bapak Abdul Aziz Wahab BHMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran. Yang saya sayangi, orang tua yang selalu mendoakan saya, dan juga yang saya selalu banggakan, teman-teman. Perkenalkanlah, nama saya Sri Hartini dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan seorang pendidik dalam menciptakan dan memelihara satu buah kelas yang kondusif dengan maksud agar tercapainya kondisi yang optimal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Terus selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Nah, tujuan pengelolaan kelas ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas berbagai bentuk kegiatan belajar peserta didik, baik di lingkungan sosial, intelektual, dan emosional di dalam kelas. Pembahasan yang kedua yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas berdasarkan pendekatan diklarifikasikan menjadi 8 pendekatan. Yang pertama, pendekatan otoriter merupakan suatu cara pengelolaan kelas dengan mengontrol tingkah laku peserta didik melalui penerapan disiplin yang sangat ketat secara mengandung unsur kekuasaan dan ancaman. Yang kedua, yaitu pendekatan permisif merupakan suatu cara pengelolaan kelas dengan memberi kebebasan kepada peserta didik dalam melakukan berbagai kegiatan suatu dengan yang peserta didik inginkan. Terus yang ketiga, pendekatan resep merupakan cara pengelolaan kelas dengan memberikan peserta didik satu daftar yang tepat mengembangkan apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan selama pembelajaran. Nah, terus yang keempat yaitu pendekatan pengajaran merupakan cara pengelolaan kelas dengan membuat rencanaan dan implementasi yang sangat matang untuk melakukan proses pengajaran yang baik. Terus yang kelima, yang keenam, yang ketujuh itu sama dengan yang nomor 8 yaitu pendekatan pluratif dengan cara pandang yang mencakup 3 pendekatan yaitu perubahan tingkah laku, iklim emosi, dan proses kelompok. Nah, lanjut, pembahasan yang ketiga itu menjelaskan tentang manajemen kelas. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Yang pertama itu kondisi fisik. Yang kedua, kondisi emosional. Yang kedua, itu ada sikap pendidik dan pendekatan digunakan dalam mengelola kelas. Ada beberapa sikap yang harus diperhatikan untuk memperkecil masalah yang terjadi dalam pengelolaan kelas, yaitu bervariasi dalam menggunakan alat atau media pola interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Terus ada juga pendidik luas untuk mengubah strategi pengajarnya. Terus pendidik harus disiplin dalam segala hal. Nah, terus yang ketiga, aspek dalam manajemen kelas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik adalah meliputi sifat kelas, mendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif, dan kreatif. Yang keempat, yaitu fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen di dalam kelas meliputi merencanakan, mengorganisasi, menentukan sumber daya dan kegiatan-kegiatan
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, merancang, mengembangkan kelompok kerja yang berisi individu yang mampu membawa organisasi pada tujuan, menugaskan seseorang dalam suatu tanggung jawab dan fungsi tertentu, mendelegasikan wewenang kepada seseorang. Terus yang kelima itu, atau yang terakhir, itu ada masalah dalam manajemen kelas. Nah, masalah dapat kita lihat dari sisi sifat masalah, jenis masalah, dan sumber masalah. Pembahasan yang terakhir itu ada lingkungan kondusif. Ada dua faktor penentu terjadi suasana lingkungan kondusif. Nah, yang pertama, suasana di dalam kelas pendidik menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengelola pembelajaran di dalam ruang kelas. Yang kedua, lingkungan di sekitar kelas atau sekolah, suasana belajar yang kondusif akan tercipta apabila didukung suasana yang nyaman dan tentram di sekitar kelas atau sekolah. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan banyak salah, itu pribadi dari saya, dan apabila keterangan saya yang lebih, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.